Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipil Irigasi. Baik, di sini Anda mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu perencanaan bendung dari dasar part 3 mengenai data hidrologi untuk perencanaan bendung. Yang pertama itu data curah hujan digunakan untuk analisis banjir dan ketersediaan air, yang terdiri dari curah hujan harian, curah hujan maksimum harian, curah hujan bulanan dan tahunan, lama dan sebaran hujan. Ini digunakan untuk perhitungan isohyet. Terus periode ulang hujan 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun. Sumbernya bisa diperoleh dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, terus pos hujan dari Dinas PU, Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai, dan Dinas PSDA. Selanjutnya itu data debit sungai. Data utama untuk menentukan kapasitas bendung, yaitu debit harian, debit rata-rata hujan, debit rata-rata bulanan, debit maksimum atau debit banjir, debit minimum atau debit andalan, hidrograf aliran. Jika data tidak tersedia, maka dilakukan transformasi hujan sampai perhitungan debit. Ini untuk data yang ini tidak semua sungai yang ada debit hariannya, hanya beberapa sungai yang dikelola oleh Dinas PSDA atau dinas yang terkait. Selanjutnya itu data debit banjir rencana. Ini data debit banjir rencana ini hitungan dari curah hujan harian. Jadi data ini tidak diperoleh dari dinas yang terkait. Untuk keamanan bendung dan bangunan pelimpah, ini gunanya untuk keamanan bendung dan bangunan pelimpah, yaitu Q2, Q5, Q10, Q25, Q50 dan Q100 sesuai kelas bendungnya. Terus metode analisis, yaitu metode yang digunakan untuk debit banjir rencananya, itu rasional, HSS Nakayasu, HSS Schneider, dan Hack HMS. Ini adalah aplikasi Hack HMS. Yang keempat itu debit andalan, menentukan ketersediaan air irigasi. Jadi hasil dari debit andalan ini adalah, atau datanya, data yang diperoleh dari debit andalan itu Q80%, Q90% atau Q95%. Analisis kurva durasi aliran atau disebut flow duration curve. Dasar perhitungan kebutuhan air irigasi. Dari data inilah bisa dihitung kebutuhan air irigasi yang akan mengairi sawah atau daerah irigasi yang telah ditentukan pada perencanaan bendung. Selanjutnya data DAS atau daerah aliran sungai. Ini adalah data pendukung analisis hidrologi yang terdiri dari luas daerah aliran sungai, panjang sungai utama, kemiringan sungai, bentuk DAS, koefisien limpasan, terus tutupan lahan. Ini data ini akan ditampilkan dalam bentuk atau ditampilkan di aplikasi ArcGIS untuk melihat dari data DAS ini. Bagi pasukan irigasi yang mau ikut kelas privat belajar ArcGIS pemula, silakan DM. Terus yang keenam, data banjir history. Ini datanya jika ada perlu dimasukkan pada perencanaan bendung. Tujuannya untuk mengetahui berapa debit banjir atau tinggi banjir yang pernah terjadi di lokasi tinjauan atau perencanaan bendung tersebut. Ini digunakan untuk neraca air dan kebutuhan irigasi. Tinggi terdiri dari tinggi muka air banjir terdahulu, jejak banjir atau flood mark, terus tahun kejadian ekstrim. Jadi ini perlu dicatat kapan terjadinya. Jadi bisa untuk analisa perhitungan bendungnya. Insya Allah untuk video selanjutnya Ana akan menampilkan hasil catchment area rencana bendung yang akan kita hitung ke depannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ilmu, dan jangan lupa share dan subscribe agar ilmunya mengalir.
Jika pasukan irigasi mau modul perencanaan bendung, silakan klik link di bio. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.